Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang hak asasi manusia. Ini pertemuan yang ke-13 ya. Manusia dan problematikanya. Pengertian hak asasi manusia menurut Tila'a ya. HAM menurut Tila'a adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Jadi sebuah hak yang dimiliki oleh manusia, alat ukurnya adalah apa itu hak asasi. Dengan beda hak asasi dengan hak yang lain, alat ukurnya adalah tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Susah hidupnya. Untuk menjadi manusia seutuhnya itu menjadi susah ya tanpa hak itu. Nah, hak apa saja? HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Jadi dikatakan di sini hak asasi manusia itu memiliki kewenangan yang lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Adapun pendapat yang lain, pengertian HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh secara umum ya ini, bahwa hak asasi itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak manusia lahir yang diberikan oleh Tuhan. Jadi sejak manusia lahir, hak itu sudah menempel pada diri manusia ketika manusia itu dilahirkan di muka bumi. Diberikan langsung oleh Tuhan, dan tanpa hak itu, dan yang boleh mengambil hak itu hanya Tuhan. Ini menurut pendapat yang lain. Coba kita telaah hak apa saja yang diberikan oleh Tuhan. Ketika manusia dilahirkan, contoh ya, ketika manusia itu lahir ke muka bumi, dia hidup. Kalau lahir misalkan meninggal, maka dia nggak manusia lagi, dia arwah ya, almarhum. Ketika dia lahir, dia hidup. Yang memberi hidup siapa? Tuhan. Berarti hak untuk hidup termasuk hak asasi. Ya. Ketika dia lahir, dia menangis. Bentuk si bayi menunjukkan dirinya, bentuk bayi berbicara. Jadi ketika dia lahir, dia langsung nangis. Siapa yang mengizinkan memberikan mulut dia bisa menangis, dia berbicara? Tangisan itu bentuk si bayi berbicara. Itu Tuhan. Jadi hak berbicara diberikan oleh Tuhan. Dia termasuk hak asasi. Ketika dia melahir, orang tuanya atau keluarganya menyapih ya. Menyapih itu memberikan makanan pertama, bisa berupa madu, bisa berupa korma atau garam atau uyah ya, garam uyah atau gula dicampur dengan garam. Nah, ini berasupan pertama yang dia rasakan. Dia berhak atas itu. Hak mendapatkan makanan. Ini termasuk hak asasi. Ketika dia mulai tumbuh bayi, ya, dia disusui oleh orang tuanya, hak mendapatkan makanan tadi. Ya,
Nah, ini contoh bayi tadi berbicara dalam bentuk tangisan, bayi tadi hidup, bayi tadi minta didengarkan. Bentuk bayi minta didengarkan dan minta mendapatkan pelayanan adalah dia dilayani dengan kasih sayang oleh orang tuanya. Ya, bentuk misalkan dia mau makan disuapi, buang BAB dibersihkan. Ini adalah hak bayi, maka dia termasuk hak asasi, hak mendapatkan pelayanan. Ini pengertian dari hak asasi yang diberikan oleh Tuhan. Dia punya akal, si bayi punya potensi untuk mengembangkan dirinya. Dia belajar berbicara, apa istilah bahasa kita, beokok ya. Dia berkreasi, lucu, ya. Dia mengembangkan dirinya. Maka hak mengembangkan dirinya juga termasuk hak asasi. Tetapi sekarang zaman sudah modern ya. Perkembangan hak asasi itu yang dimasukkan ke dalam kategori hak asasi itu makin luas ya, makin luas. Misalkan mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan itu adalah hak asasi. Dan banyak lagi hak-hak yang lain ya. Pemenuhan dan perlindungan dan penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Ini, sebelum terjadinya kita menuntut hak kita, perlu saya tekankan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita. Kewajiban kita dalam menghormati hak asasi orang lain. Ya. Kewajiban kita dalam menghormati hak asasi lain. Dan tanggung jawab kita terhadap manusia. Lalu apa sih pengertian asasi? Asasi itu pengertiannya adalah sesuatu yang mendasar atau dasar. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang dasar atau sesuatu yang harus ada. Itu asasi. Beda dengan hak yang lain. Ya, beda dengan yang hak lain. Jadi beda hak asasi dan hak yang lain. Kalau hak asasi tadi alat ukurnya adalah tanpa hak itu manusia tidak layak hidup sebagai manusia. Misalkan orang dilarang berbicara, maka susah hidupnya, ya, susah hidupnya. Hak hidup, ya. Kalau sudah orangnya dimatiin, nah itu pelanggaran HAM berat, ya, pelanggaran HAM berat. Hak mendapatkan pendidikan hari ini, kalau orang tuh kada sekolah, yang sekolah aja banyak gagal, apalagi yang kada sekolah. Maka sekolah itu menjadi sesuatu yang wajib dihormati oleh negara, harus dipenuhi oleh negara, dan dilindungi oleh negara. Pendidikan itu. Ya, kalau tidak menyam pendidikan minimal 12 tahun, dia akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada juga tanggung jawab asasi. Ini bentuk penghormatan kita terhadap hak orang lain. Ya. Misalkan hak kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat. Tapi kita juga berkewajiban untuk menghormati orang lain.
Misalnya hak kita menyampaikan kritik kepada orang lain, tapi kewajiban kita juga untuk menjaga harga diri orang lain. Sehingga apa yang mau kita kritik itu sesuai dengan data, fakta yang valid, tidak bersifat omong kosong atau hoak ya. Jadi hak asasi itu adalah tadi, tanpa hak itu manusia tidak layak hidup sebagai manusia. Tujuan hak asasi manusia untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara. Jadi, untuk kenapa hak asasi manusia ini perlu kita tegakkan, atau kita mau membedakan pelanggaran hak ya, yang mana membedakan hak asasi dengan hak yang lain, hak yang bukan asasi, itu bisa kita lihat siapa yang melanggarnya. Ya, siapa yang melanggarnya. Kalau kita berbicara Indonesia, konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai hukum tertinggi di Indonesia, pernah saya katakan bahwa dia mengatur tiga hal. Yang pertama mengatur bagaimana negara diselenggarakan, yang kedua mengatur hak dan kewajiban antara hubungan negara dan warga negara. Jadi warga negara berkewajiban ya melaksanakan apa yang menjadi hak negara. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak apa saja. Nah, lebih luas lagi bahwa hak kewajiban warga negara itu diatur oleh undang-undang. Bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga dijabarkan oleh peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma mengatur tiga hal tadi ya. Mengatur hubungan negara dan warga negara. Ya, salah satunya. Nah, alat ukur kita melihat apakah ini termasuk pelanggaran HAM, kita bisa melihat siapa pelakunya. Pertama, pelakunya itu HAM itu ditujukan kepada negara. Awal-awal sejarahnya adalah pelaku pelanggaran HAM itu negara. Negaralah pelaku pelanggar HAM. Itu awal-awal sejarahnya seperti itu. Kenapa? Karena negara telah diberikan kekuasaan hak monopoli, ya. Hak kekuasaan monopoli mengatur rakyatnya. Sehingga negara dibolehkan untuk terciptanya ketertiban dan keamanan itu menindak rakyat masyarakat yang melanggar aturan hukum. Negara bisa mempenjarakan rakyatnya, menangkap rakyatnya, dimasukkan ke dalam penjara. Itu hak negara. Dan itu dibenarkan. Dibenarkan dalam sebuah negara. Dibenarkan oleh masyarakat. Negara berhak minta ya pelayanan dari masyarakat, minta bantuan dari masyarakat. Itu hak negara. Dan negara mempunyai kekuasaan. Dia punya polisi, dia punya tentara, dia punya senjata, ya, sampai dia boleh tadi menangkap orang. Itu hak negara. Diberikan kekuasaan, dibenarkan secara hukum, diatur secara hukum. Akan tetapi, ketika dia menggunakan kekuasaannya melebihi batas kewenangannya, nah ini yang dikatakan pelanggaran HAM. Ingat, pelanggaran HAM ditujukan kepada negara, negara diberikan kekuasaan, tetapi dengan kekuasaan yang diberikan kepada negara, dengan kekuasaan itu negara melampaui kewenangannya, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Ya, aparat negara ya. Ketika aparat negara melampaui kekuasaannya itu termasuk pelanggaran HAM.
melampaui kewenangannya, maka termasuk pelanggaran HAM. Contoh, ketika terjadi percekcokan, dua teman atau menagih hutang atau perselisihan atau terjadi perampokan dan pembunuhan, lalu terjadi perkelahian dan salah satu meninggal dunia. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Atau hanya tindak pidana berat atau hanya tindak pidana umum biasa? Jawabannya adalah itu tidak termasuk pelanggaran HAM. Padahal itu sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kenapa dia tidak termasuk pelanggaran HAM? Karena pelakunya adalah selepel dengan si korban. Satu tingkat dengan si korban. Dua teman tadi berkelahi, ya, atau merampok. Kenapa tidak termasuk pelanggaran HAM merampok tadi menghilangkan nyawa seseorang? Karena tidak ada aturan membolehkan si pelaku menghilangkan nyawa seseorang. Tidak ada aturan. Maka dia termasuk tindak pelanggaran hukum. Hukum pidana, tidak termasuk pelanggaran HAM. Ya. Contoh pelanggaran HAM misalkan seorang maling. Memang sah dia mencuri. Lalu dia ditangkap oleh kepolisian. Memang secara hukum tugas polisi untuk menangkap maling. Malingnya sudah ditangkap, dia tidak ngaku padahal bukti lengkap, lalu dia dipaksa untuk mengakui kejadian itu, dia tetap ngotot tidak ngaku, lalu dia disiksa, ya, lalu dia disiksa harus ngaku, bahkan dihilangkan nyawanya sampai dibunuh dengan disiksa, dia tidak tahan lagi dengan siksaan itu, lalu dia mati, maka ini termasuk pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM? Karena pelakunya adalah aparat negara atas nama hukum. Jadi berdasarkan hukum dia melampaui kekuasaannya, berdasarkan hukum dia melampaui kewenangannya. Mestinya pembuktian dia salah atau tidak itu nanti di pengadilan. Ya, di pengadilan, bukan disiksa, dipaksa seperti itu. Itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Atau pelanggaran HAM yang kita tahu di Indonesia, misalkan mahasiswa demo lalu ditembaki dan hilang nyawa mahasiswa. Selepel enggak mahasiswa melawan aparat kepolisian, melawan aparat negara yang dia punya senjata? Kan tidak selepel, enggak seimbang. Tapi seakan-akan boleh, ya, seakan-akan boleh aparat menggunakan senjata, padahal aturannya tidak boleh. Menembaki terus merasa gagah lagi, merasa hebat lagi menembaki mahasiswa. Nah, ini termasuk pelanggaran HAM karena dia telah melampaui kewenangannya yang diberikan oleh negara. Aparat itu tersebut melampaui kewenangannya sudah dengan dalih atas nama hukum. Nah, ini termasuk pelanggaran HAM. Ya. Nah, kesini sekarang telah zaman sekarang kesininya telah mengalami perkembangan HAM menjadi modern. Bukan hanya ditujukan pelanggar HAM ini kepada aparat negara, tetapi juga kepada orang-orang yang bukan aparat negara, tapi dia mempunyai kekuasaan terhadap orang yang di bawahnya. Seharusnya dia punya hak untuk mendidik, ya, mengatur, memaksa, ya, orang di bawahnya menjadi tanggung jawabnya, tapi dengan kekuasaan yang diberikan dia melampaui kekuasaannya. Nah, ini
juga termasuk pelanggaran HAM. Walaupun tidak hilang nyawa. Contoh, seorang guru terhadap muridnya. Guru itu kan boleh menghukum muridnya. Boleh memaksa gurunya. Kalau muridnya bandel. Hukuman yang diberikan pun yang standar-standar saja. Tetapi apabila hukuman itu melampaui batas kewajaran, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran termasuk pelanggaran HAM? Karena orang yang diamanati diberikan kekuasaan melampaui kekuasaannya. Itu yang harus dipahami, yang membedakan antara pelanggaran HAM dan bukan pelanggaran HAM. Orang tua terhadap anaknya, sampai anaknya dihukum, disiksa karena tidak disukai atau tidak menurut dengan orang tuanya sampai meninggal dunia. Maka itu termasuk pelanggaran HAM. Kenapa jadi pelanggaran HAM? Contoh, kalau orang lain, tetangga misalkan, entah kerasukan apa, tiba-tiba dia membunuh anak tetangganya. Itu tidak termasuk pelanggaran HAM, tapi tindak pidana berat. Ya. Karena si tetangga tidak punya kekuasaan untuk mendidik anak tetangganya. Buktinya adalah ketika tetangga memukul anak tetangga, ya, orang tua tetangga tersebut memukul anak tetangganya, itu dilaporkan polisi, itu ditangkap. Tapi ketika orang tua memukul anaknya, laporan ke polisi belum tentu ditangkap. Sampai kemana batas kewajarannya? Karena orang tua berhak untuk mendidik anaknya. Tapi dengan kekuasaan itu melampaui batas kewenangannya, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi di awal HAM itu ditegakkan adalah ditujukan kepada aparat negara yang sewenang-wenang. Kedua, berkembang sekarang HAM itu adalah kepada orang yang diberikan kekuasaan, bukan hanya kepada negara, orang tua, guru, ya. Itu juga termasuk pelanggaran HAM. Dan HAM selain ditujukan kepada aparat, orang yang berkuasa, juga ditujukan untuk mendorong tumbuh serta berkembangnya manusia yang multidimensional. Bahwa manusia itu banyak memiliki kemampuan, ya, multidimensional. Manusia itu makhluk yang unik, kemampuannya banyak. Bisa jadi dia tidak pintar bahasa Indonesia, dia pintar bahasa Inggris. Dia bisa jadi dia tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi pintar olahraga. Dia bisa jadi dia tidak pintar olahraga bahasa Inggris, tapi dia pintar seni. Ya, setiap manusia ada sisi kelebihannya. Tidak ada manusia yang dilahirkan bodoh, semuanya pintar. Tergantung lingkungan, orang tua, keluarga untuk menumbuh kembangkannya, untuk mendukung dan menumbuh kembangkannya. Ya, kalau keluarga, lingkungan, sekolahannya pintar, tidak harus mereka pintar semua matematika, sekolah misalnya. Tidak harus pintar semua pelajaran semua. Itu sama artinya menciptakan robot dengan program yang sama. Kita tidak menciptakan robot, kita menciptakan manusia, mencerdaskan manusia, yang dimana manusia itu memiliki kecerdasan yang unik, multidimensional. Ya, jadi tergantung lingkungan, sekolahannya, secerdas apa melihat itu.
memahaminya. Nah, untuk menumbuh kembangkan manusia yang multidimensional dibutuhkan lingkungan yang mendukung, dibutuhkan suasana lingkungan dan keluarga yang mendukung. Menjadi hak manusia mendapatkan lingkungan bermain, ya, mendapatkan kebahagiaan masa kecil, sehingga seiring dia dewasa tidak meninggalkan traumatik, ya, keceriaan dalam hidup, mendapatkan belai kasih sayang dari orang tuanya. Itu adalah hak asasi. Itu adalah hak asasi. Mendapatkan dukungan supaya dia bisa berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau si anak dikit-dikit dilarang, dikit-dikit nggak boleh, ya, itu menjadikan mental si anak menjadi penakut. Kalau si anak selalu dimarahi, itu menjadikan si anak bermental tidak percaya diri dan suram masa depan, suram masa depan. Maka hak anak untuk mendapatkan kasih sayang, ditimang, dibelai, itu hak anak. Seiring dia dewasa, berhak anak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan untuk mengeksplor dirinya, sehingga kreativitas yang dimilikinya bisa berkembang. Itu hak anak, ya. Kalau memang saatnya anak, belum waktunya anak bisa membaca, harus bisa membaca, belum saatnya, belum umurnya, dipaksa harus bisa membaca sehingga dia sekolah stres, ya. Harus dapat nilai tinggi sehingga dia sekolahnya stres. Bagaimana dia menjadi berprestasi? Karena setiap mau pagi mau sekolah itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi dia. Nah, ini mendorong tumbuh serta berkembangnya manusia yang multidimensional. Asal kalian tahu, ya, di Singapura, ya, ketika seorang anak masuk SD, ini penting bagi guru SD, kalian pahami itu. Masuk SD, kalau sudah bisa membaca, itu orang tuanya ditangkap, ya. Di negara pendidikan paling maju di dunia, misalkan Norwegia, ya, kalau masuk SD si anak sudah bisa membaca, itu orang tuanya mendapatkan hukuman sosial, disuruh menyapu, ya, tidak dipenjara, tapi dia wajib lapor dan menjalankan hukuman sosial, misalkan membersihkan tempat sampah. Itu orang tuanya. Kalau si anak sudah sejak dini sudah bisa membaca sebelum masanya, belum masuk SD. Karena masa TK itu adalah masa taman kanak-kanak, taman bermain, bukan belajar membaca, bukan belajar menulis, hanya bermain. Seperti itu. Tapi kalau pendidikan di Indonesia, guru-guru di Indonesia dianggap hebat kalau masuk SD sudah bisa membaca. Itu salah, ya. Bahkan saya pernah mendengar dari Kementerian Pendidikan di TV dialog, ya. Kalau ada guru SD yang memaksa muridnya, menerima muridnya yang sudah wajib bisa baca untuk masuk SD, laporkan, gurunya akan ditindak oleh Dinas Pendidikan. Justru warga negara Singapura, negara Singapura itu khawatir kalau si anak tidak tahu ngantri. Mereka anak yang nggak bisa membaca nggak apa-apa, santai saja. Tapi kalau
nggak bisa antri, mereka khawatir. Nggak mengerti budaya antri, mereka khawatir, takut. Ya, itu belajar etika, belajar adab. Karena untuk antri itu kita belajar mengalah. Kita belajar sesuai dengan hak kita, menuntut sesuai hak kita dengan antrian kita. Belajar untuk disiplin antri itu. Karena antri tidak menyenangkan. Belajar untuk disiplin, belajar punya tanggung jawab sosial, ya. Tidak menyerobot menyerobot antri. Mereka mengajarkan adab, padahal tidak diajarkan dalam agama mereka. Tapi di agama Islam itu yang diajarkan. Ya, mengajarkan adab itu yang diutamakan. Belajar akhlak itu yang diutamakan. Ini masih ada sekolahan-sekolahan untuk masuk SD harus wajib bisa baca. Itu namanya guru yang tidak bertanggung jawab. Belajar baca tulis hitung itu tanggung jawab guru SD, bukan guru TK. Ya, baca tulis hitung itu tanggung jawab guru SD, bukan guru TK. Kalau dicari yang sudah bisa baca, berarti gurunya kada hendak tidak mau bekerja. Hendak santai, tinggal kasih buku, belajar muridnya seorang, gurunya micik HP. Atau gurunya mancing, munjun. Ya, itu gambaran guru sekarang. Nah, disesuaikan dengan kemampuan lingkungan untuk mendorong si anak tadi untuk berkembang. Karena manusia itu kecerdasannya banyak. Kita mendidik manusia itu tidak mendidik robot, semuanya harus sama, matematikanya semuanya harus tinggi. Enggak. Setiap orang unik, memiliki kecerdasannya masing-masing. Sejarah perkembangan pemikiran HAM. Perkembangan HAM di dunia tahun 1215, yaitu dikenal dengan Piagam Agung atau Magna Carta. Hukuman, pertanggungjawaban, dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat. Ya. Karena ini di Prancis bahwa ada tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, hukuman harus adil, penegakan hak dan keadilan bagi rakyat. Ya. Jangan sampai rakyat itu, kedudukan rakyat di mata hukum itu hanya untuk ditindas. Sementara para pejabat pada waktu itu pelanggar hukum, seakan-akan bukan seakan-akan hukum itu tidak jalan, sehingga masyarakat demo sampai kerajaan mau digulingkan, yaitu menuntut hak agar penetapan hukuman kepada rakyat itu harus adil berdasarkan keputusan pengadilan, bukan semau-mau aparat penguasa. Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat itu juga, ya, jangan semau-mau penguasa saja. Selanjutnya pada tahun 1689 Bill of Rights, ya, rakyat Inggris menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum atau equality before the law. Hak equality, ya, hak equal, berkedudukan sama di muka hukum sehingga tercapainya kebebasan, ya, di Inggris, bahwa rakyat diperlakukan sama di muka hukum. Bukan hukum itu berlaku seperti mata pedang, ya, tajam di atas, tumpul ke bawah. Apa? Tajam ke bawah, tumpul ke atas, kebalik. Maaf. Bila untuk pejabat tumpul hukum itu, bila untuk rakyat tajam. Di Inggris pada tahun 1689 ini, bayangkan abad 16, 1689, mereka sudah cerdas bicara tentang hukum.
Kalau kita tahun 1689 ini zaman apa ya? Mungkin zaman nenek lampir ya. Lalu pada tahun 1789, deklarasi Detroit de l'Homme et du Citoyen, ya. Deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Perancis tahun 1789. Manusia lahir merdeka. Hak adalah suci, tidak boleh diganggu-gugat. Dan proses penangkapan serta penahanan harus dengan surat izin. Artinya aparat jangan sewenang-wenang kepada rakyat. Karena pada dasarnya manusia itu adalah merdeka. Ya. Deklarasi of Human Rights, yaitu PBB, di Jenewa tahun 1948, menyelamatkan keturunan manusia dari perang untuk kesetaraan gender, penghargaan atas hak dan kewajiban, serta tingkat hidup yang lebih layak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Declaration of Human Rights atau Deklarasi PBB di Jenewa tahun 1948 menyelamatkan keturunan manusia dari perang. Karena ini 1948 sejarahnya pasca Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa Perang Dunia Kedua itu jutaan umat manusia menjadi korban. Sehingga anggota PBB sepakat penyelamatan manusia dari perang. Artinya, yang boleh dibunuh adalah hanya prajurit. Antar prajurit. Kalau yang bukan prajurit tidak boleh dibunuh. Maka kesepakatannya pada tahun 1948 yang melakukan pembunuh yang bukan prajurit itu adalah pelanggaran HAM. Bagaimana sekarang yang terjadi di Israel? Itu jelas sekali, orang bodoh pun bisa menilai itu adalah pelanggaran HAM. Tapi bagaimana PBB? Dewan Keamanan PBB tidak berkutik karena PBB itu dikuasai oleh Amerika dan Zionis, ya. Faktanya demikian. Harusnya PBB turun, tapi ternyata tidak. Kesetaraan gender, ya, penghargaan atas kesetaraan gender ini, persamaan hak laki-laki dan perempuan itu sama, dan menghargai hak dan kewajiban orang lain serta ikut di tingkat hidup yang lebih baik, ya, tingkat hidup yang lebih baik. Piagam Atlantic Charter, ya, freedom of from fear, ya, kebebasan dari rasa takut. Kita tidak takut dengan negara. Negara tidak boleh menakut-nakuti kepada warga negaranya. Freedom of religion, kebebasan menjalankan agamanya. Ini termasuk dalam piagam Atlantic Charter yang diambil dari pidato Ferdinand Roosevelt, ya, Presiden Amerika tahun 1940. Kebebasan menjalankan agama tanpa paksaan. Ya. Freedom of expression, kebebasan menjalankan ekspresi. Freedom of information, kebebasan mendapatkan informasi. Dan kebebasan mengembangkan diri. Ya, kebebasan mengembangkan diri. Atau freedom from one keinginan, ya. Berhak menentukan keinginannya. Kebebasan menentukan keinginan. Nah, ini termasuk bagian dari hak asasi manusia. Negara melindungi warga negaranya untuk berekspresi, mendapatkan informasi, ya, menjalankan agamanya, ya, tidak ada rasa takut dalam kehidupan sehari-harinya, memastikan bahwa warga negara itu bahagia. Ini piagam Atlantik
Carter, termasuk hak asasi manusia. Jadi negara harus menjamin, bukan malah melanggar. Nah, sebenarnya kalau kita lebih teliti, yang lebih tua bicara tentang hak asasi manusia itu adalah Piagam Madinah tahun 622. Tahun 622. Kalau kita jujur, terutama negara barat harus jujur bahwa bahkan pernah diakui bahwa oleh negara peneliti negara barat, konstitusi tertua dan tercanggih itu adalah Piagam Madinah. Undang-undang yang dalam membentuk sebuah negara, sebuah kekuasaan berdasarkan demokrasi, berdasarkan kesepakatan penduduknya, itu adalah yang ada pada tahun 622. Ini paling tua dan paling canggih, namanya Piagam Madinah. Karena ketika Rasulullah SAW datang ke kota Yastrib atau dikenal dengan Madinah, ya, lama kelamaan Yastrib berubah menjadi namanya menjadi Madinah. Yastrib itu sebuah kampung yang jaraknya berapa? Sekitar 600 antara kota Madinah dan antara Mekah dan Madinah. Itu sebuah dusun, ya. Lalu Rasulullah hijrah bersama sahabat ke kota Yastrib. Lama kelamaan kota Yastrib, kampung Yastrib ini berubah menjadi kota. Dalam bahasa Arab Madinah, Madinah itu kota. Di mana kehidupan Madinah pada masa Rasulullah dan sahabat itu berdasarkan teori negara barat bahwa hiduplah masyarakat berdasarkan civil society, ya. Masyarakat civil society, yaitu masyarakat yang memiliki peradaban maju, cara hidup maju, berbudaya maju, mengedepankan menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas, tidak percaya dengan tahyul, tidak ikut-ikutan, kebijakan-kebijakan hubungan masyarakatnya berdasarkan sesuatu yang rasional, tidak main otot, tidak cepat marah masyarakatnya. Sehingga masyarakat di Madinah itu menjadi sebuah kampung yang menjadi kota, ya. Dusun menjadi peradaban maju, disebutlah Madinah, atau dalam teori barat disebut masyarakat civil society, atau jadi rujukan dunia-dunia Islam, negara-negara Islam disebut dengan negara madani. Negara madani. Nah, Madinah itu dibentuk bukan hanya semata-mata keinginan Rasulullah, keinginan Nabi. Ketika Nabi datang ke kota Yastrib, apa yang dilakukan pertama oleh Nabi di kota Yastrib adalah membangun masjid. Masjid apa? Masjid Nabi, ya, Nabawi. Nah, setelah selesai masjid itu dibangun, Nabi mengumpulkan tokoh-tokoh, pemikir, cendekiawan, ilmuwan yang ada di kampung kota Yastrib. Setelah dikumpulkan di masjid, Nabi mengajak bermusyawarah secara demokrasi. Karena yang ikut rapat itu adalah kabilah-kabilah, ya, kumpulan-kumpulan dari kaum suku adat masing-masing. Ada penduduk Yastrib, penduduk asli, ada kaum Ansor, ada agama Nasrani, Yahudi. Itu kumpul. Nabi mengajak bahwa kita hidup bermasyarakat supaya kedepannya nyaman. Ada aturan tertinggi yang harus kita pegang, yang kita hormati. Yuk kita buat perjanjiannya. Perjanjiannya apa? Piagam, dikenal dengan Piagam Madinah. Tahun 622.
Ya. Maka Piagam Madinah itu adalah konstitusi tertinggi, bukan tercanggih dan tertulis dibandingkan negara-negara lain. Cuman sayang negara-negara Barat tidak mengakui itu, karena mereka menganggap bahwa negara yang hebat itu mereka, nggak jujur ya. Apa yang saya kutip dari Piagam Madinah itu ada 5 poin, sebenarnya banyak. Kebebasan menjalankan dan memeluk agama, ya. Karena pada zaman Rasulullah agama Nasrani, agama Yahudi itu dihormati menjalankan agamanya. Kebebasan memeluk agama, persamaan hak sebagai warga negara, ya, hak dan kewajiban warga negara penduduk Madinah pada waktu itu dihormati. Bahkan Nabi mengatakan kalau ada orang Islam membunuh orang Nasrani atau orang Yahudi atau sebaliknya, Yahudi membunuh orang Islam, Nasrani atau sebaliknya, maka hukumnya kias. Padahal penguasa kota Madinah pada waktu itu adalah Muslim. Sampai Nabi mengatakan hadis keluar, bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini bentuk persamaan ya, hak sebagai warga negara. Silahkan masing-masing urusan agama, tapi jangan mengganggu. Perlakuan adil dari negara itu jelas, tidak perlu diperdebatkan. Penegakan hukum keadilan bagi rakyat, kebebasan memiliki kekayaan atas usaha sendiri, ya. Karena sejarah sebelumnya kekayaan itu, harta itu hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Ya. Kalau ada kelompok lain kaya, dia harus bayar pajak kepada kelompok yang derajatnya lebih tinggi. Kalau zaman Nabi di Madinah enggak, seorang bebas untuk mendapatkan kekayaan atas usahanya sendiri. Tapi tetap bayar pajak, ya, tetap bayar pajak. Dan pajaknya itu apakah di agama Islam, Kristen, itu sama ukurannya berdasarkan presentasi dari jumlah kekayaannya, bukan berdasarkan agama apa, dia agama apa. Itu perlakuan dari negara Madinah. Kalau kita anggap Nabi itu ada khalifah, pimpinan atau raja atau presiden pada waktu itu, sudah dicontohkan dalam Islam. Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Organisasi Budi Utomo menyuarakan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Ya. Ini berat. Organisasi Budi Utomo itu berdiri pada tahun 1908 ya, Hari Kebangkitan Nasional. Lalu mereka menyuarakan tentang kepada pemerintah Belanda pada waktu itu, karena kenapa saya katakan berat, karena masih dalam pemerintahan Belanda. Menyuarakan tentang kebebasan berserikat, berorganisasi, yang membuat organisasi dan mengeluarkan pendapat. Perhimpunan Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri. Wah, ini sudah mulai. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Serikat Islam, hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Yang disuarakan Serikat Islam pada masa awal-awal perjuangan Indonesia melawan Belanda. PNI, Partai Nasional Indonesia, hak memperoleh kemerdekaan. Ya, hak memperoleh kemerdekaan. Rakyat masa kolonial Belanda pada waktu itu. Setelah reformasi 1998 sampai sekarang, pemerintah telah memperhatikan dengan resmi seperti melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM serta mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi Indonesia. Nah, setelah reformasi, karena sebelum masa Orde Baru banyak juga pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu ya. Masa lalu artinya masa Orde Baru, kekuasaannya Soeharto. Sebut saja kasus Talang Sari,
di mana kelompok pengajian dibantai karena dicurigai mengkritik kebijakan pemerintah. Sebut saja misalkan kasus Tanjung Priok ya, pada saat orang pengajian ceramah itu juga dibantai. Bahkan di surat kabar itu diceritakan ada 4 truk manusia mengangkut bangkai manusia pada malam itu. Peristiwanya malam dan sampai sekarang tidak terbongkar. Kasus Talang Sari, kasus Tanjung Priok, kasus apa lagi? Ya. Nah, itu jadi perhatian cara menyampaikan pendapat. Zaman reformasi, zaman Orde Baru susah untuk menyampaikan pendapat. Ya, hilang orangnya. Hari ini kita bicara teriak-teriak menyampaikan pendapat, malam bisa diculik, bisa hilang. Diculik oleh aparat, tindakan sewenang-wenang aparat. Maka itu termasuk pelanggaran HAM. Ya. Nah, setelah 98 kita reformasi era pemerintahan Gus Dur, karena setelah 98 99 kita pemilihan presiden, Gus Dur menang menjadi presiden. Masa Presiden Gus Dur mengeluarkan undang-undang tentang hak asasi tahun 99 nomor 39 ya. Ini juga membicarakan menjamin kebebasan menyampaikan pendapat zaman Gus Dur. Maka Gus Dur dikenal sebagai Bapak Demokrasi. Karena Gus Dur yang membolehkan itu. Menjamin mengeluarkan undang-undang. Orang bebas menyampaikan pendapatnya. Lembaga penegak HAM di Indonesia ada Komnas HAM. Mengembangkan kondisi yang kondusif tujuannya bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang 45, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna perkembangan kepribadian seutuhnya. Jadi ini tugas Komnas HAM sekarang. Lembaga negara, Komnas HAM, ya, diberi wewenang agar terjaminnya penegakan HAM di Indonesia. Wewenang Komnas HAM adalah meneliti tentang kasus-kasus apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau tidak. Lalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan kepada aparat negara ya tentang terkait pelanggaran HAM. Pemantauan misalkan terjadi apa, itu HAM itu bisa muncul apa kemarin. Kasus Sambo ya. HAM memantau sidang itu. Apakah akan terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Mantau setiap gerak-gerik pejabat negara. Aksi-aksi aparat negara. Bahkan memantau setelah pelanggaran juga. Karena kan ada HAM anak. Ya. Hak asasi anak. Asis dipelihara anak tersebut untuk menghilangkan traumatik atas penderitaan ia dapat ditangani oleh Komnas HAM, melakukan pemantauan agar cepat pulih ya. Dan mediasi ya. Bisa juga HAM itu untuk memediasi, mendamaikan, mencari solusi yang lain ya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kemarin ya kejadian di Kabupaten Seruyan, aksi yang dilakukan oleh kelompok adat dalam aksi terhadap perusahaan sawit di daerah Bangkal terjadi penembakan dan satu meninggal dunia yang dilakukan oleh aparat. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Kalau saya menjawab, saya itu termasuk pelanggaran HAM. Karena ada tindakan sewenang-wenang aparat negara sehingga meninggal dunia. Lalu pertanyaannya, di mana Komnas HAM? Nah, itu. Tanya kan gitu, di mana Komnas HAM?
Kenapa? Naik nggak kasusnya? Ini tantangan penegakan hukum di Indonesia. Pengadilan HAM, Komnas HAM bisa memanggil saksi dan pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Dilaksanakan di peradilan umum dan proses sesuai dengan fungsi badan peradilan. Jadi Komnas HAM bisa memanggil pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Jadi Komnas HAM ini dia bukan sebagai pengadil, tapi dia bisa mengatur proses persidangan itu. Dia tidak sebagai hakim. Dia menggunakan hakim yang ada di pengadilan umum, kejaksaan yang ada di pengadilan umum untuk membawa kasusnya sebagai pembawa kasus, ya, membuka kasus. Itu saja Komnas HAM. Nah, ini problematika penegakan HAM. Pelanggaran HAM di Indonesia masih banyak belum terselesaikan, baik pelanggaran HAM berat di masa lalu maupun di masa sekarang, di mana seringkali kita melihat tindakan sewenang-wenang aparat negara atau penguasa tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Betul. Yang menentukan seseorang itu salah dan tidak sebagai negara hukum adalah pengadilan. Tetapi sebelum masuk proses pengadilan, kok tiba-tiba gampang saja menghilangkan nyawa orang lain? Ya, permasalahannya di mana? Problematikanya ya itu tadi. Masalah proses penegakan hukum. Bagaimana penegakan HAM bekerja dengan baik? Maka jawabannya tidak lain adalah perbaikan sistem hukum. Perbaikan sistem hukum. Struktur hukum yang dibaiki yang pertama. Apa itu struktur hukum? Orang-orang yang menjalankan hukum. Hakim, jaksa, ya. Ini bahkan pengecara pun juga harus dibenahin. Walaupun dia tidak termasuk struktur hukum. Atau struktur yang pertama, kepolisian. Ini yang harus diperbaiki. Jangan lagi ada calo-calo hukum. Atau namanya apa ya, perusak hukum ini. Hakim-hakim yang tidak benar. Hakim-hakim yang tidak bermoral, yang tidak punya etika tanggung jawab sosial sebagai penegak hukum. Kan sering jaksa menerima suap, hakim menerima suap. Rusaknya di Indonesia ini, apa yang harus diperbaiki? Yang pertama adalah hukum. Pelaku korupsi. Bagaimana pelaku korupsi? Nenek maling sendal di penjara 3 bulan, harga sendal 10.000. Ya. Ada yang korupsi 1 M, 1 triliun, penjaranya cuma 1 tahun. Nggak adil. 10.000 3 bulan, masa 1 M 2 M cuma 10 tahun. Nggak ada juga penjara 10 tahun. Paling 2-3 tahun para koruptor itu. Ini kan artinya substansi hukum, peraturan hukumnya perlu diperbaiki. Hakim jaksanya banyak mafianya, ya. Di struktur hukum itu banyak mafia. Maka proses perbaikannya adalah penyeleksian para hakim, para jaksa, para pengadil. Ini betul-betul harus benar-benar diserius ditegakkan penyeleksiannya. Tugas dewan, tugas pemerintah untuk menyeleksi hakim. Ini baru saja terjadi. Hukum tertinggi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi di Indonesia melanggar, terbukti melanggar apa? Melanggar etika. Kasus Gibran. Ini sejarah hukum yang memalukan. Sejarah proses hukum yang tidak bisa kita lupakan, yang kita buang. Bayangkan, hakim pemutus dinyatakan bersalah melanggar etika. Mestinya putusannya batal. Orang yang tidak sah memutuskan, mestinya putusannya tidak batal karena yang memutuskan itu tidak lagi menjadi legal atau tidak lagi menjadi sah. Tapi karena peraturan yang menyatakan keputusan MK Mahkamah Konstitusi itu sekali dan final, putusannya tidak batal, hakimnya yang dibatalkan. Kan lucu. Tapi itu benar, tapi lucu, memalukan.
gara-gara hakim yang tidak bermoral. Kenapa saya katakan tidak bermoral? Karena dia melanggar mahkamah, melanggar kode etik, melanggar moral penegakan hukum. Nah, ini contoh fakta bahwa struktur hukum kita harus betul-betul dibenarkan. Yang kedua adalah substansi hukum. Peraturan hukum dengan peraturan yang lain, undang-undang ini dengan undang-undang yang lain, jangan sampai ada saling kontradiksi, saling tabrak-menabrak aturan, sehingga si penegak hukum menjadi bingung. Bahkan kitab undang-undang kita saja itu masih memakai kitab undang-undang zaman Belanda, kitab hukum pidana perdata kita. Belandanya sendiri sudah nggak makai. Ini harus diperbaiki. Kultur hukum yang kedua yang berarti adalah budaya hukum. Nah, ini perlu kajian-kajian ya. Bagaimana menumbuhkan penegakan hukum yang adil, yang baik, dan yang tegas, penuh kepastian. Ini perlu kajian kultur hukum. Bagaimana yang cocok buat Indonesia. Banyak kasus yang tertahan, bahkan ribuan kasus yang tertahan di KPK. Kasus dalam penegakan hukum karena banyaknya kasus, lambatnya proses penyelesaian. Ini juga dicari jalan solusinya. Menyelesaikan dengan mudah, murah, dan cepat, tapi tetap menjunjung nilai keadilan. Di negara-negara barat dalam penyelesaian hukum, tidak lagi harus melalui pengadilan negara. Alternatifnya bisa melalui pengadilan-pengadilan adat, ya, pengadilan lain, atau di Indonesia dengan pengadilan adat. Yang penting para pihak bersepakat dan menerima keputusan itu sudah adil. Nah, ini perlu menjadi PR buat negara kita untuk mencari penyelesaian lain, penyelesaian secara pengadilan adat, pengadilan kekeluargaan, secara keluarga. Yang penting para pihak menerima. Bagaimana HAM bisa tegak, memperbaiki hukumnya? Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum. Ini masyarakat mengerti tentang konsekuensi melanggar hukum, mengerti tentang akibat dari pelanggaran hukum. Sehingga ada hak orang lain di sana. Misalnya koruptor. Kalau koruptor itu mengerti, sadar akan hukum, kalau saya korupsi, saya kalau ketahuan ditangkap, istri anak saya ikut malu, saya tadi dibangga-banggakan menjadi pejabat, ya, uang istri, keluarga apa, anak, istri, orang tua saya bangga. Tapi kalau saya korupsi ketahuan, di mana meletakkan wajah orang tua saya? Malu keluarga saya, malu anak saya. Kalau saya ini sadar konsekuensinya, akhirnya kalau seperti itu dia nggak mau korupsi, ya, nggak mau korupsi. Dengan gaji segini saja syukur alhamdulillah gitu, untuk meningkatkan kesadaran hukum. Jadi masyarakat juga iya, ya. Itu yang dijelaskan bahwa penegakan HAM itu bisa ditegakkan, permasalahannya adalah dalam penegakan hukum. Karena penegakan HAM itu juga dilakukan di proses peradilannya, itu di peradilan HAM yang meminjam kejaksaan hakim di pengadilan umum, ya. Dan orang-orang itu juga sebagai penyidang. Apalagi ya akan berat memutuskan bahwa itu pelanggaran atau tidak kalau yang pelaku pelanggaran itu adalah aparat atau orang yang memiliki kekuasaan. Ini yang berat menyelesaikannya. Berani nggak hakimnya? Kalaupun berani, bisa adil nggak hakimnya? Bisa jujur nggak hakimnya? Karena yang disidang itu kekawanan kekawanannya, teman-temannya juga. Sehingga kasus hukum masa lalu sampai sekarang tidak pernah terungkit.
Karena yang mengatur hukum mereka, yang mengatur politik mereka. Itu ya, tentang pelanggaran HAM. Semoga mengerti. Ya, semoga mengerti, paham tentang HAM. Jadi HAM itu adalah tanpa hak itu bahwa manusia tidak layak hidup sebagai manusia, artinya susah hidupnya tanpa hak itu. Yang kedua, pelanggar hak itu adalah orang yang pelanggar hak HAM itu adalah orang yang tadinya diberi kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia punya hak untuk mengatur, melindungi. Tetapi dengan kekuasaan tersebut yang diberikan secara sah melampaui batas kewenangannya, melampaui batas kewajarannya, maka itu termasuk pelanggaran HAM. Bagaimana problematika penegakan HAM di Indonesia? Pelanggaran HAM berat masa lalu masih belum terungkap karena pelakunya adalah aparat negara. Mungkinkah hakim berani memutuskan itu? Sementara pelakunya adalah teman-teman aparat negara itu sendiri, karena hakim adalah bagian dari aparat negara. Akan sulit. Maka dibutuhkan kesadaran yang tinggi, penegakan hukum yang benar ya, dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia. Demikian, Assalamualaikum. Itu yang saya sampaikan di pertemuan yang ke-13 nanti, pertemuan ke-14. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.